Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibbati fillah wa ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah fi hadhihi al-lailah al-mubarakah nashkurullaha jalla wa 'ala على نعمه منها كثيرة جدا منها نعمة الإيمان ونعمة الإحسان ونعمة طلب العلم في هذه فرصة جليلة فإن شاء الله تعالى نواصل دراستنا في مادة دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. فهمتم إن شاء الله؟ Kurang bisa mengikuti Ustaz. Oh, kalau belum berarti ma fahimna. Ma fahimna. Ma fahimna. Ma fahimna. Kalau fahimna itu paham, kalau ma itu artinya tidak paham, ya. Paham insyaallah? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Baik. Di pertemuan yang lalu ada masukan dari Pak siapa ya? Pak Rafiq ya atau Pak Pandu? Saya lupa. Pak Rafiq. Pak Rafiq ya, untuk membahas ikhtibar yang telah berlalu. Ya, bagaimana kesepakatannya? Pada antum sekalian, kita masuk ke pembahasan kitab pembahasan ikhtibar yang telah lalu atau kita masuk ke sekarang kan pelajar al-usbu' tsalits, pekan yang ketiga, ya, masih berkaitan dengan kitab Durusul Lughah ya. Jadi kita belajar jadwalnya Durusul Lughah itu pekan pertama, kedua, ketiga, dan keempatnya kita mengimplementasikan bahasa Arab di dalam Al-Qur'an. Ya, jadi menunggu kesepakatan yang kemarin, ya, kira-kira kita bahas atau kita lanjut kitab Durusul Lughah. Bagaimana ya Ikhwan? Kalau ada sih pembahasan Ustaz. Mungkin Pembahasan yang menunggu kemarin yang ya? lain juga nih. Ya. Dari Ana juga boleh pembahasan ujian Ustaz. Wah, pembahasan ujian. Thayyib ya. Ya, kita sepakat ya mungkin Pak Iqbal yang belum ya. Kalau Pak Rafi kan memang ini masukan dari beliau. Ya, Iya, ya Pak. Ustadz ya. insya Allah ya. Thayyib. Ya. Bila demikian kita akan coba membuka lembaran yang sebelumnya atau ikhtibar pada pertemuan yang lalu. Ya, saya mengambil dari eh, beberapa dari antum ya, karena pembahasan ini berkaitan dari Pak Rafiq ya. Insya Allah di sini kita lihat dari kalimat atau dari jawabannya Pak Rafiq. Ya, pada bagian pertama perintahnya adalah ij'al jumlatan mufidatan fiha al-mubtada wal khabar wa huruf al-jar, huruful jar. Ya. Pak Rafiq menjawab al-kitabu 'alal maktabi. Ya. Kita bahas ya. Al-kitabu 'alal maktabi. Ya.
Apakah ini susunan mubtada khobar dan ada huruf jarnya? Ya. Kalau ditanya kepada Pak Rafiq, mana mubtadanya, mana khobarnya? Ada Pak Rafiq di sini? Ada Ustaz. Naam. Ya. Am. Ini jawaban antum ya? Iya Ustaz. Naam. Mubtadanya Alkitabu, huruf jarnya ala, Mhm. huruf jarnya ala, khobarnya Al-Maktabi. Al-Maktabi. Naam. Ya. Akan tetapi yang lebih tepat nih kita harus pahami Pak Rafiq ya. Yang namanya mubtada khobar itu menjadi satu kesatuan. Ya, ini mubtadanya ya. Nah, khobarnya ini alal maktabi. Oh Di, ya, nah. di dalam khobar ada yang namanya huruf Huruf jar. jar, harf jar namanya. Nah, seperti itu ya. Yang harus diperhatikan ya. Jadi kalau kita lihat kalimat misalkan, kalimat panjang kali lebar ya, diawali dengan isim, diawali dengan kata benda atau isim yang lainnya, pasti dapat dipastikan itu adalah susunan mubtada khobar ya. Hmm. Contoh misalkan dalam surah Al-Baqarah ayat kedua, dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Depannya dzalika itu udah mubtada ya. Mubtadanya dzalikal kitabu la raiba ya. Fi itu mubtadanya. Hudal lil muttaqin adalah khobar. Nah, baru nanti ada penjelasannya. Di dalam mubtada ada apa? Ada dzalikal kitabu la raiba fi, ada kata kerja, ada yang namanya isim isyarah ya, jenis-jenisnya. Ya. Ada kemasukan huruf jar, misalkan hudal lil muttaqin, li ada huruf jar misalkan gitu ya. Nah, itu nanti di pekan depan kita membahas kaidah bahasa Arab yang sudah dipelajari diimplementasikan di ayat-ayat Al-Qur'an yang akan kita bahas dimulai dari surat An-Nas insyaallah taala. Fahimtum insyaallah? Fahimna insya Fahimna, insyaallah. Insyaallah. Ya. Saya coba melihat dari jawaban Pak Nuruddin ya. Kita lihat nih. Apakah jawabannya berbeda ataukah sama? Ya. Al-qalamu 'alal maktabi jadidun. Nah, ini menarik ya. Berbeda, lebih panjang. Al-qalamu. Betul ya, ini jawaban Pak Nuruddin? Ya Yang betul saya Ustaz. lupa. Ya, betul ya, sahih. Ya. Alal maktabi jadidun. Nah, ini beda susunannya. Kalau ditanya betul nggak? Betul. Bentuknya betul. Ya. Susunannya berbeda. Dan yang ditulis Pak Nuruddin betul. Al-qalamu alal maktabi itu menjadi mubtada. Ya. Lalu ada khobarnya. Nah, bedanya apa yang atas sama yang bawah? Jelas berbeda. Ya. Yang pertama, mubtadanya itu satu paket al-qalamu alal maktabi. Di dalam mubtada ada namanya huruf jar. Ya. Ini sedikit informasi. Kan kita belajar mubtada pasangannya khobar. Mudhof pasangannya apa? Mudhof Mudhofun pasangannya ilaih. mudhofun ilaih. Semua kaidah bahasa Arab itu berpasangan, ya ikhwan. Ada ikhwan, ada akhwat. Muzakkar, ada muannats. Nah, kalau huruf jar pasangannya apa? Namanya, nama istilahnya saja. Ini yang di sini setelah ala kan harokatnya kasrah. Ini disebut ismun majrur.
Rurun. Ini tambahan saja. Biar kita tidak terlalu gaptek tentang definisi atau teori nahwu ya, karena nanti akan kita jumpai teori nahwu di pelajaran yang akan datang ya. Jadi huruf jar pasangannya isim majrur. Huruf jar pasangannya apa ya ikhwan? Isim majrur. 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 Mm-mm. Majrurun. Ya, isim majrur ya. Al-qalamu 'alal maktabi jadidun adalah susunan mubtada khobar. Di dalam mubtada ada huruf jar, ada isim majrur. Sama di sini. Kalau di sini ini mubtadanya al-kitabu, 'alal maktabi itu menjadi khobar. Di dalamnya ada huruf jar dan isim majrur. Ya. Dan khobarnya menjadi jadidun. Ya. Oh, yang atas beda ya dengan yang bawah. Betul, berbeda. Karena redaksinya tidak ada kata setelah al-maktabi. Jadi kalau sudah tidak ada kata setelah al-maktabi dapat dipastikan yang akhir ini menjadi khobar. Kaidahnya demikian. Kalau kita lihat ada sebuah kalimat al-kitabu alal maktabi. Kan khobar kan harus nggak boleh pakai alif lam. Kan begitu ya? Betul. Ya itu hukum asalnya. Tapi seiring berkembangnya kaidah, ya, kaidah itu berkembang juga ya ikhwan. Ya. Nah, maka yang diakhiri ya akhir dari mubtada pasti itu adalah khobar. Ya, fahim tum insyaallah. Fahimna, Nah, insyaallah. insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya, ini Saya kalau tanya, Ustaz. ya silakan. Berarti kalau dalam bahasa Arab kesempurnaan sebuah kalimat itu mengandung apa, Ustaz? Minimal, Ustaz. Soalnya kalau di bahasa Indonesia kan minimal mengandung subjek predikat udah cukup jadi sebuah kalimat ya. Mm-mm. Kalau di bahasa Arab minimalnya apa, Ustaz? Untuk sempurna dikatakan sebuah kalimat. Mubtada khobar, betul. Cukup muktabah khabar aja, Ustaz ya. Iya. Ya al-kitabu jadidun itulah susunan yang menjadi kalimat yang baku, hanya itu. Nanti berkembang. Jadi al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu jadidun awalnya, ya. Hadza Muhammadun, hadza masjidun itu sebuah apa namanya? Pondasi awal untuk memahami sebuah kalimat bahasa Arab, ya. Nah, di situ berkembang mubtada khobar, di dalam mubtada kemasukan ini, di dalam khobar kemasukan ini, dia terintervensi, mubtadanya terintervensi karena sebab kata sebelumnya atau setelahnya. Nah, itu sudah kalau bahasa kedokterannya sudah bermutasi nih mubtada khobar menjadi lebih aktif, lebih banyak variannya. Ya, kan katanya lagi naik lagi ya COVID ya. Nah, seperti itu kalau kita analogikan. Nah, ini baru seperti ini al-qalamu alal maktabi jadidun al-kitabu alal maktabi. Nanti lebih banyak variannya. Ya, kalau kita masuk kaidah yang lebih luas. Pahim tum insyaallah? Fahimna, insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Baik, kita akan lanjutkan ke nomor 2 kalau tidak ada pertanyaan. Ke nomor 2 kita lihat contohnya jawaban dari Pak Fajar. Ada Pak Fajar di sini? Hadir, Hadir Maujud. ya. Maujud, alhamdulillah. Ya. Karena maujud atau tidaknya itu bukan dilihat tapi didengar. Simai dengan suara hadir. Nah, itu baru tuh kedengeran insya Allah Pak Fajar, bukan tetangganya, bukan insya Allah. Ya. Baik. Di sini Pak Fajar buat kalimat ya di nomor berapa? Nomor 2 ya. Ya, perintahnya mencari huruf jar ya. Ya, huruf jar. Huruf jarnya kalimatnya adalah bayin lana bukan. Yang kedua ya, afwan. Yang kedua uzkur hurufal jar ma'al mithal. Nah,
Misal itu dalam buat kalimat dah. Dalam sebuah kalimat. Pertanyaannya, Pak Fajar, apakah itu adalah sebuah kalimat alal kursiyi saja? Nah, ya. Iya. Apakah menjadi sebuah kalimat di atas kursi? Apanya yang di atas kursi? Nggak ada susunan mubtada khobar di situ. Belum ya. Belum. Ya. Kecuali ada tambahan ana, ya, ana aja lah gitu ya. Ana alal kursi. Ya. Itu masih boleh lah. Boleh. Ya. Atau al-qalamu alal kursi, ya. Misalkan ya, kan contoh. Ya. Tapi kalau alal kursi saja, ya, istilahnya belum sempurna gitu ya. Ya. Al-kitabu alal maktabi. Nah, kayak gini. Ini udah sempurna nih. Karena ada mubtadanya lah. Ini nggak ada mubtadanya alal kursi. Mana mubtadanya? Seperti itu. Paham tuh insyaallah? Baiklah, insyaallah. Aimna insyaallah. Ya. Ini saya buat sulit dikit ya. Boleh ya, Ikhwan? Biar tambah semangat ya. Kalau tadi kan al-kitabu, contoh lah, al-kitabu alal maktabi. Kan gitu ya, alal maktabi. Contoh dari huruf jar misalkan. Ini mubtada, ini khobar. Bisa juga dibalik. Alal maktabi kitabun. Nah, ya. Alal maktabi kitabun. Ya. Mana mubtadanya, mana khobarnya? Ini mubtadanya. Ini khobarnya. Ini mubtada, ini khobar. Paham tuh? Oh, jadi kebalik Ustaz ya? Iya, jadi kebalik. Ya. Kalau kita bicara susunan. Tapi yang berbeda apa? Ini depan pakai alif lam. Kitabnya. Yang belakang kitabnya nggak boleh pakai alif lam. Karena khobarnya. Ya. Ini secara kaidah. Kalau kita secara terjemahan masuk akal dong. Buku di atas meja. Ya, menjelaskan buku bahwa buku itu di atas meja. Alal maktabi kitabun. Di atas meja ada buku. Ya, menjelaskan sebuah meja bahwa meja tersebut di atas meja ada buku. Ya. Mubtada khobar. Fahim tum insyaallah? Aimna Fahimna insyaallah. insyaallah. Ya. Masya Allah. Jadi itu bisa juga susunan gini kalau kita jawab ya Ustaz ya, karena ada huruf jarnya juga ada kan? Ada, Allah betul. itu ya. Betul. Ya. Hanya saja ini nggak boleh pakai alif lam. Kalau ini pakai alif lam, jadi salah. Ya. Jadi Kurang tinggal tepat. tinggal dilengkapi apa? Kitabun itu udah jadi satu kalimat sempurna berarti Ustaz. Jadi satu kalimat sempurna. Sahih. Ya. Jadi Pak Fajar tinggal tambahin aja alal kursiyi kitabun. Boleh. Ya. Baik. Fahimna. Ya, fahimna ya, insyaallah. Ada ila, ada fi, ada min. Ya, nanti antum akan pelajari tuh huruf jar itu. Totalnya ada 9. Ya. Ada berapa, Ikhwan? 9. Yang kita pelajari baru 4 Ustaz ya. Iya, yang kita pelajari baru 4. Ya. Masih jauh pembahasan kita, masih panjang. Ini kita diringkes-ringkes gitu ya.
diringkas. Ya. Itu pun mubtada khobarnya masih sedikit variannya, belum banyak. Ya. Ini kalau udah banyak, kita lebih teliti lagi, lebih detail lagi, seperti itu. Ya. Paham tuh, insya Allah. Ustaz tadi sedikit ngulang tadi. Berarti kalau pakai alif lam tuh salah total ya, al-maktabi, al-kitabu salah banget. Yang mana? Alal maktabi al-kitabu gitu maksudnya? Iya, salah total berarti. Bukan salah total. Ya, kurang tepat. Kurang tepat. Kurang tepat itu bukan berarti salah ya. Ya, kurang tepat. Ya, istilahnya ada pendapat yang membolehkan al-kitabu, tapi itu belum kita bahas. Kita punya batasan pembahasan gitu ya. Kalau kita bikin apa namanya buku ada batasan masalah ya. Batasan masalah kita sampai sini dulu yang kesepakatan para ahli bahasa. Kan yang namanya khilaf ya, perselisihan biasa, ada perbedaan ada. Ahli bahasa juga berbeda pendapat, ada. Fikih berbeda pendapat, akidah ada yang berbeda pendapat. Nah, itu udah berbahaya ya. Kita cari jalan amannya dulu begitu. Paham tuh insyaallah? Baiklah, insyaallah. Benar, insyaallah. Baiklah, insyaallah. Insyaallah. Baik. Berikutnya kita lanjutkan. Ya, kita lihat ini jawaban Pak Pandu. Yang rapi nih Pak Pandu sama Pak Nuruddin ini, Masya Allah. Ya, kita lihat dari nomor 3. Tarjim bil lughatil arabiyyah. Anaknya insinyur seorang muazin. Apa bahasa Arabnya anaknya insinyur seorang muazin? Kita lihat ya. Bahasa Indonesia ya, Ustaz. Bahasa Arabnya. Kan pertanyaannya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Oh iya iya. Iya. Ya. Kita lihat nih jawabannya Pak Pandu dulu nih. Nah, Pak Pandu nih jawabannya Masya Allah ya. Betul. Ibnu al-Muhandisi mu'adzinun. Ya. Ibnul Muhandisi mu'adzinun. Anak laki-laki atau anak laki-lakinya insinyur adalah seorang mu'adzin. Ada jawaban yang berbeda di antara antum? Kalau nggak ada yang ngaku, anak lihat ya jawaban masing-masing nih. Nah, Sama sih Ustaz harusnya. sama semua ya, alhamdulillah. Ya. Dan ini harus hamzah wasal, harus ingat ini. Bentuknya seperti ini, tidak boleh penulisannya ibnu itu ada hamzahnya. Ini salah besar. Ya. Salah besar, hati-hati. Ya. Penulisannya yang harus diperhatikan. Ya. Ibnul Muhandisi mu'adzinun. Sama semua ya, Masya Allah. Nah, terlalu mudah kayaknya pertanyaannya ya. Berikutnya pimpinan ya di dalam kelas. Ya. Pertanyaannya pimpinan di dalam kelas. Ya. Nah, ini masih ada yang jawab al-mudarrisu. Apa pimpinan bahasa Arabnya? Mudir. Mudir. Al-mudiru fil Fasl. Fasal. fil fasli. Fasli. Harokatnya juga harus diperhatikan. Bukan al-mudarrisu, ini Pak Rafiq ya, al-mudarrisu. Ya. Iya, salah, Sat. Iya, ya. Ini memang jebakan. Biasanya kan yang di dalam kelas guru ya. Kita tulis pimpinan nih. Ya. Pimpinan di dalam kelas. Al-mudir. Ya, di sini Pak Nuruddin harokatnya salah nih, al-mudiri. Ya, mudiri. Ustaz. Kenapa al-mudiri?
Wah, lupa, Kan Ustaz. Anak kemarin dia lihat catatan, tiba-tiba nulisnya begitu. Mungkin hilaf. apa mungkin karena ada kosakata sebelumnya, ya. Jadi semua harokat akhir itu ada sebab dan musababnya. Contoh nih, harokat akhirnya kasroh karena ada ini. Kenapa harokat akhirnya domah? Karena tidak ada intervensi pada kata sebelumnya. Oh, Itu nanti ada tuh. karena itu mulainya Iya, nggak ada mulanya apa-apa lagi, jadi pakainya doma ini ya, apa domah itu ya, domah. Ustaz? Iya, harokat asli semua kosakata itu domah atau domatain. Domah kalau ada alif lamnya, domatain tanpa alif lam. Ya. Nanti akan muncul pertanyaan tuh. Itu ada hikmah atau pelajaran yang dapat diambil di pekan depan tuh tentang surat An-Nas. Misalkan An-Nas kan kul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Lah itu kok maliki harokatnya kasrah? Kan ayat itu kan diawali dengan kata malik saja. Berarti harusnya maliku, malikun nas. Harusnya kan begitu. Kenapa dia malikin nas? Ada intervensi di situ. Ya, apakah ada ordalnya? Wallahu a'lam gitu ya. Ya. Fahimtum insyaallah? Insyaallah. Insyaallah. Ya. Ada orang dalamnya kayaknya nih, ya. Bisa terintervensi karena ayat sebelumnya. Kalau ini nggak ada, ini juga nggak ada. Ada min aja. Berubah tuh jadi min ibnil, jadi kasroh. Fahimtum insyaallah? Tadi Malikinas karena apa, Ustaz? Karena ordalnya ada ordal. Gimana ordalnya? Ya, kita jangan terlalu serius ya. Kasihan yang kerja pagi hari Jumat kan pulang baru malam-malam udah capek, jadi serius lagi gitu ya. Karena ada ayat sebelumnya. Menyambung Siapa yang kayak namanya? sebelumnya ya. Menyambung ayat sebelumnya. Hmm. Malikin nas. Qul a'udzu birabbin nas karena ada bi. Nanti kita bahas tuh. Bi Jadi, itu ya, ya jadi termasuk tuh ayat sebelumnya itu ya, Ustaz ya? mempengaruhi ayat sebelumnya. Ya, dia kan seperti terikat ya, kayak rantai gitu ya, nempel terus tuh. Ayat 1, ayat kedua, ayat ketiga, tiba-tiba membahas yang lain, tapi susunannya mengikat. Kan agak susah membuat kalimat bahasa Arab yang pembahasan maknanya sama, tiba-tiba beda. Tapi susunan bahasa Arabnya sama, mengikat dia dengan ayat sebelumnya. Itu keutamaannya bahasa Arab, keutamaannya Al-Qur'an, ya. Kalau kita kan bikin cerita ya, pada suatu hari ini pembahasannya tentang kampung halaman, tiba-tiba pindah ke masalah perkotaan, pasti kan paragraf berikutnya kan gitu, ya. Nggak mungkin di satu paragraf itu membahas yang berbeda-beda, akan rancu, ya. Ini kok bisa Al-Qur'an, ya, kalamullah, susunannya sama dengan menyambung paragraf yang sebelumnya atau menyambung ayat sebelumnya. Tapi ceritanya beda. Ya. Hanya nggak bisa dirubah. Seperti itu Al-Quran. Fahim tuh insyaallah? Tanya, Ustaz. Nah. Jadi kalau misalkan katakanlah kita buat cerita gitu, atau kita nulis sesuatu, itu kan nggak berdiri sendiri tuh. Pasti kalau anak berpikir kalau bahasa Indonesia itu kan ada komanya, ada titiknya gitu kan. Nah itu setelah titik atau setelah koma itu kita asumsikan masih menyambung atau gimana jadinya, Ustaz? Dalam bahasa Indonesia apa dalam bahasa Arab nih? Anak pikir kurang lebih sama. Beda. Beda ya? Beda. Ya. Di dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia beda. Kalau bahasa Indonesia kan udah titik, udah mungkin kalau beda paragraf pindah pembahasan berikutnya kan begitu ya. Ya. Bukan koma tapi titik biasanya pindah pembahasan. Ya.
Kalau bahasa Arab ada titik nggak, ada koma nggak? Ada. Ya. Akan tetapi titik dan koma itu tidak digunakan dalam syair. Ya. Ilmu balaghah, sastra Arab. Ya. Sastra Arab itu luar biasa. Makanya para ulama itu kalau mengajarkan ilmu, misalnya ilmu fikih gitu ya, itu disyairkan biar apa? Biar gampang untuk dijelaskan dan dipahami. Ya, semua ilmu, ya disiplin ilmu agama, baik itu ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu muamalah, itu pasti ada syairnya. Ya, mereka menyebutnya beda-beda, ada syair, ada mutun, matan, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu memudahkan kita, ya. Jadi koma dan titik itu istilahnya sudah nggak berlaku, apalagi di dalam ayat suci Al-Qur'an, ya. Berlakunya apa? Hukum tajwid jadinya. Makanya ada waqaf, ya. Ada wakaf aula, ada wakaf sili. Kalau belajar ilmu tajwid biasanya dalam Al-Qur'an kan ada tuh, ada apa namanya, tuh tulisan lam misalkan di atas kecil. Pernah lihat mungkin, Ikhwan? Oh iya iya. Pernah, Ustaz. Ya. Ya. Atau ada titik 3 di atas. Ada 2 biasanya titik 3-nya. Ya, Iya. yang apa? Tanda Iya. berarti ya. Itu Iya. wakaf bukan Ustaz? Ya, itu wakaf gitu ya. Engkau salah satu. Jenis wakaf. Jenis wakaf itu digunakan di dalam Al-Qur'an. Makanya nggak ada titik koma. Ya. Paham tuh insyaallah? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Himna insyaallah. Baik. Ini jadi bahas Al-Qur'an Bertanya, kan, Ustaz. Dek? Ya, silakan. Tadi yang di papan itu yang lagi tulis itu nggak boleh ada hamzah tadi. Kenapa, Ustaz? Itu Ibnu Ini salah total gimana? Iya. Iya. Kan kita sudah pernah belajar ya. Kosakata yang diawali dengan huruf itu ada banyak ya. Ini sudah pernah dibahas kayaknya deh. Ya. Skemanya demikian seperti ini. Ya. Kalau ini jenisnya, kita bicara jenis hamzah ya, macam-macam hamzah. Hamzah punya macam-macam, ya. Kalau bahasa Indonesia nggak ada kan? A macamnya ada apa? Mungkin tulisannya aja gitu ya. Ada A besar, ada A yang tulisannya begini, ada yang tulisannya begini, kan gitu ya? Ya. Font ini mah ya mungkin ya. A gini font ya kayaknya ya. Itu ya fontnya doang. Fontnya doang gitu ya. Kalau bahasa Arab itu hamzah itu ada bukunya khusus tentang sejarah hamzah, bentuk hurufnya, jenis-jenis hamzah, kenapa demikian bentuknya seperti ini, ya, dan kegunaannya apa saja, perannya apa. Coba bayangkan, luas, detail banget bahasa Arab. Ya, saya punya bukunya masalahnya, ya, tentang kitab Al-Hamzah, ya, tentang hamzah itu sendiri. Nah, berkaitan dengan hamzah, jenis hamzah yang pertama disebut dengan hamzah wasal. Ya, hamzah wasal ini adalah sebuah hamzah yang tidak ada hamzahnya, tapi ada bentuk alif dan harokatnya, fathah, kasrah atau domah. Ya. Lalu ketika dia berdiri di depan, dibaca hamzahnya, ketika dia berdiri di tengah, artinya ada sebelum hamzah wasol itu ada kosakata lain, maka dia jadi sukun. Ya. Kayak bunglon ya dia ini. Ya. Contoh ini dibacanya Ibnul Muhandisi. Ketika ditambahkan wa dan
Dan anaknya insinyur adalah seorang muazin, misalkan pakai wa. Maka bacanya menjadi wa benul muhandisi muadzinun. Fahim tuh insyaallah? Nah, insya Allah. Itu yang tidak wajib bisa berubah, jadi nggak harus dibaca itu, Ustaz ya? Iya, itu namanya hamzah wasol. Wasol itu artinya bersambung. Hamzah itu akan hilang karena bersambung dengan huruf atau dengan apa saja terserah, gitu ya. Tapi kalau berdiri sendiri hilang, ya dia langsung berubah lagi tuh jadi ibnu. Ya, bisa dipahami? Paham tuh insyaallah? Fahimna insyaallah. Insya Allah. Insyaallah. Beda dengan ini. Sudah dibahas belum sih tentang hamzah? Sudah kan ya? Sudah, Ustaz. Sudah ya. Sudah cuma kayak ini, belum Ya, paham juga. belum. Murajaah. Beda dengan ini namanya hamzah qata namanya. Ya, hamzah qata. Hamzah qata itu dia mau di depan, mau di belakang, ya, mau di tengah, tetap dibaca. Ya. Contohnya usbu'un. Usbu'un itu artinya sepekan. Ya. Mau pakai wa, tetap dibacanya wa usbu'un. Karena jelas nih namanya hamzah qata. Ya. Kalau ini hamzah asli gitu ya. Nah, yang ini namanya alif. Alif itu tidak ada harokat. Ya, nggak ada harokat. Pasti dia sukun. Contohnya kitabun. Nah, ini nggak ada harokatnya ini. Kitabun. Ya, aslinya sukun. Ini sukun sebenarnya nih. Kitabun. Ya. Pahim tuh insyaallah? Ustaz, kalau yang Nah, hamzah apa kotok itu ya? Kotok kalau sama kotok itu sama, Ustaz. sama qata'in bahasa Arab ya. Cuman Qat'in. orang kita kan bilangnya kotok lah gitu ya. Hamzah Nah, kotok biar cepet. itu kalau harokatnya itu bisa berubah nggak sih, Ustaz? Atau Bisa. kalau ini kan usbuun. Mm, Nah, ini harus selalu domah atau bisa berubah juga, Ustaz? bisa, tergantung kosakatanya. Oh, jadi yang penting dia berbunyi ya, harus berbunyi ya. Harus berbunyi. Mau ditambahin huruf atau ditambahin kosakata lain, wa usbuun tetap harus bunyi, harus dibaca. Ya. Bisa a, i, u, bisa. Kalau i biasanya hamzanya di bawah alif, begitu. Itu tata letak penulisan saja. Ya. Pahim tum insyaallah? Kalau hamzah waqaf yang mana, Ustaz? Beda lagi. Hah? Hamzah Hamzah waqaf? nggak ada ya, Ustaz? Nggak ada. Hamzah kotok. Oh, Hamzah kotok adanya wasal, ya. hamzah kotok. Iya. Oke, ada wasal, ada waqaf. Iya. Ya. Tanya ini, Ustaz, penerapannya, Ustaz, kalau yang di surat Al-Ahqaf ya, itu kan suka keliruin di situ. Tuni dengan tuni itu juga karena hamzahnya itu, Ustaz ya. Dulu Betul, itu hamzah wasal itu. Ya, hamzah wasal. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Ahqaf ya. Itu juz 26 ya. iya, Ustaz. Juz 6 ayat ini, surat pertama. Ayat pertama ya. Surat pertama. Ya, kita bisa lihat ya di situ di dalam surat Al-Ahqaf ya, di mana ayatnya ayat yang keempat ya, di mana Allah berfirman, "Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat." Ya. Ini yang betul apa? U'tuni apa ituni? Ya, itu kalau satu. Kita keliru sekali. ini udah masuk ke dalam tajwid. Ya.
Ini sudah masuk ke dalam tajwid, ya. Dan ini hamzanya yang depan hamzah wasal, yang kedua hamzah asli, begitu. Ya. Paham tuh insyaallah? Nah, insyaallah. Ya. Baik. Kita lanjut dulu nih tentang pembahasan kita, ya. Berikutnya tentang bayyin lana ma huwal mudhaf wal mudhaf ilaih. Ya, ini insyaallah betul semua ya. Secara teori gampang, ya. Contohnya juga gampang insyaallah, ya. Kita pindah kepada nomor 5, tarjim bil lughatil Indonesia. Ya, ada yang terkecoh gak nih di kelas lain, ada yang terkecoh nih. Zahaba Mahmudun ila baitil muhandisi. Telah pergi Mahmud ke rumah insinyur, ya. Ada di kelas lain itu Muhammad, ya. Kan udah jelas-jelas ya tulisan Muhammad dengan Mahmud berbeda, ya. Akar katanya sama, cuman ini Mahmudun, ya. Yang terakhir al-baitu qaribun min baitil mudarrisati. Ya, rumah ya dekat dari rumah guru perempuan, ya. Ada yang baca madrasah, ada nggak di sini? Kita lihat ya. Di sini alhamdulillah bisa menjawab dengan baik semua. Hanya saja ada Pak Rafiq jawabnya al-baitu qaribun min baitul mudarrisati. Kan sudah ada min. Kita tahu min itu huruf jar. Ya. Gimana Pak Rafiq? Salah nulis? Iya, Sat. Hilaf, Sat. Hilaf ya. Hilaf, Sat. Ya. Tapi kayak ada Harusnya min Hah? min baiti ya, Sat. Min Iya, baiti ya. min baiti. Oh iya, Baitul iya. mudarrisati. Kayak ada titik di bawah nih, di bawah tak nih kayaknya nih. Kayaknya mikir-mikir gitu ya. Oh, ini jangan-jangan domah ya apa kasrah gitu ya. Naam, Masya Allah. Ya. Hal min soal ada yang ditanyakan ya ikhwan. Ya. Pembahasan kita ini sebenarnya bahasa Arab itu semuanya menarik. Cuman kitanya aja ya meletakkan definisi menarik menurut kita ini bagaimana. Ya. Sangat unik bahasa Arab nih. Ya. Bahkan saya sendiri saja masih terus menelusuri ya. Ibarat lautan baru sebercak air yang kita temui dari ilmu bahasa Arab dalam sudut pandang bahasa Arab yang ada dalam Al-Quran, ada yang dalam As-Sunnah, ada yang dalam tarikh, ya. Tarikh itu history, ya, sejarah, ya. Al-mihan atau al-mihna, mihna, ya, tentang profesi, ya, tentang al-ulum Islamiyah, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Islam, atau al-ulum ad-dunyawiyah, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keduniawiyah. Nah, ada yang ingin ditanyakan ya, Evan? Ustaz, agak naik sedikit tadi kan Hamzah ada 4 Ustaz ya. Bukan Berarti aslinya Hamzah ada ada 4, 3. Tiga berarti Ustaz ya. Kan satu alif Iya, itu bukan Hamzah. iya betul. Ini Ustaz. alif. Ini untuk membedakan. Baik, Ustaz. Nah, ya. Nah, karena tadi Pak siapa yang tadi barusan nanya? Fajar. Oh, Pak Fajar, ya. Saya jadi mudah-mudahan masih ingat ya tentang perbedaan al-itsnain dengan al-itsnain. Nah, masih ingat nggak? Nah, dibahas, tapi agak lupa nih, Ustaz. Jangan sampai lupa ini. Berbahaya. Nah, yang ini bacanya
alif naini. Yang ini bacanya al if naini. Ya. Ada yang masih ingat tidak apa perbedaannya? Penulisannya dong pasti. Ya. Yang satu hamzah wasal, yang satu hamzah qata'. Nih, ada hamzahnya kecil. Nah, ini pernah saya ditegur oleh seorang dosen ya ketika saya kuliah di Lipia Jakarta. Ya, ketika di papan tulis itu kita nulis hari kan. Nah, yaumul isnain atau yaumul lisnain ya. Saya tulis ini tidak ada hamzanya. Wah, dimarahi habis-habisan. Itu dari guru bahasa ya. Kalau dibilang bid'ah ini bid'ah hasanah lah gitu ya. Bid'ah hasanah ya. Karena tidak berdosa, cuman ini menyesatkan aja gitu ya. Ya. Ini artinya adalah al-adad. Ya. Adat itu bilangan. 1, 2, isnain, ya. Wahid, isnain, salasa, tinggal tambahkan alif lam aja, alif nain. Kalau al-isnain artinya adalah yaumun. Ya, apa arti yaumun? Hari. Hari, Senin Hari. maksudnya. Ya. Hari Senin itu diambil dari akar kata yang sama, dari isnain. Gitu ya. Yaumul isnain, yaumus sulasa, selasa itu salasa. Akar kata yang sama. Yaumul arbi'a, arba'a, Rabu. Yaumul khamis, harinya bilangannya khamsa, ada khamsu, ya. Atau bahasa Indonesia apa? Kamis. Kamis. Bahasa Arab tuh Kamis, ya. Ya. Kalau bilang katanya dikit-dikit ke Arab-Arapan, dikit-dikit ke Arab-Arapan, nggak boleh. Ya jangan pakai hari Kamis, ganti. Ya. Hari Arbi'a, Rabu, Arba'ah. Ya, sama tuh mirip kan, Rabi'. Ya. Yaumul Jumu'ah, baru dia berbeda sendiri karena pada hari itu tidak dahulu di zaman sebelum Nabi tidak ada hari Jumat. Ya. Fahimtum insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ya. Yang pertama susunannya berarti alif, lam, alif, Ustaz ya. Ya, Alisnain alif, itu. lam, bukan Lam, alif namanya. Bukan bukan. alif. Hamzah Apa wasal tuh? namanya. Hamzah wasol. Hamzah wasal. Ya, karena ada harokatnya kalau berdiri sendiri. Contoh, aslinya begini. Nah, isnaini i. Nah, tambahin alif lam. Hilang deh. Jadi seakan-akan mirip apa? Mirip alif, padahal bukan alif. Hamzah wasal. Ya. Fahimtum insyaallah? Fahimna Fahimna. insyaallah. Insyaallah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Ada yang ditanyakan? Hal min soal? Nah, agar kita lebih termotivasi ya, ikhwan. Nah, pekan depan kita akan mulai untuk eh, membuka dan mencari kaidah yang ada di dalam surah An-Nas, ya. Ya, saya ingin memberikan motivasi juga biar lebih semangat terkait dengan itu, ya. Kan kita belajar bahasa Arab agar bisa lebih paham ya agama kita, ya. Pertanyaannya pada antum sekalian, ya,
mohon mencari ya satu kosakata ya yang bahasa Arabnya ini diserap ke bahasa Indonesia, tapi yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, tapi yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, susah nggak kira-kira? Gampang ya? Al-Insan Gampang, gitu, Ustaz. Nah, jangan dibuka, nanti ketahuan yang lain. Nanti habis ya kan? Habis Habis nanti, ya, nanti habis, ya. Saya kasih contoh yang sederhana saja, ya. Al-Fatihah lah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekarang kata Rob itu seakan-akan sudah menjadi sebuah kalimat bahasa Indonesia, kan begitu? Alaysa kadzalik? Bala. 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 Ya. Kalau ditanya, ya semoga panjang umur ya. Amin ya Rob, kan gitu ya. Ya Rob gitu ya. Nah, itu udah menjadi sebuah kebiasaan, dan bahasa Indonesia jadi bahasa Indonesia. Ya. Contoh lain, boleh nggak kasih contoh lain? Apa cukup itu aja? Terhabis, Ustaz. Oh, ntar habis ya. Ya, ya ntar habis ya. Ya biasanya kan ada piatu, ada apa tuh? Nah, ada tuh di dalam Al-Qur'an. Ya, ya. Nah, Bocoran. bocoran ya. Nah, ada yang nggak punya apa-apa, apa bahasa Arabnya di dalam Al-Qur'an, itu cari satu ayatnya aja. Ya, satu ayatnya aja dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan tulis kosakatanya apa itu yang kata serapan dari bahasa Arab ya. Ya, bahasa Indonesia ya, bahasa Arab, kemiripannya dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia ya. Dan sudah kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Wah, banyak sekali ya. Jadi kita seakan-akan melihat, oh iya, kedekatan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu, oh berapa persen ya? 60% mungkin ya, atau 70%. Lebih banyak dibandingkan kepada bahasa-bahasa lain. Atau saya pernah meriset juga, ada bahasa yang mirip dengan bahasa Indonesia seperti bahasa Malaysia ya, bahasa Melayu ya. Bahasa Melayu itu paling banyak ya kedekatannya ya. Tapi bahasa Arab itu serapannya banyak juga dari bahasa Arab. Dari bahasa Tagalog ya, bahasa Filipin, ada dari Thailand juga ada, kayak kata sendok gitu ya. Itu kan dari luar sebenarnya. Ya, ada yang dari Belanda juga kan ada ya, dari Belanda. Nah, itu aja yang ditekankan. Padahal dari bahasa Arab banyak sekali. Ya, Fahim Tum, Ustaz, insyaallah. Nah, ya, Ustaz, kan Indonesia juga banyak bahasa Belanda, Ustaz, ya, kayak hmm, pelar, persnelang itu kan hmm, hmm, kantor itu bahasa Belanda. hmm, Nah, hmm. tapi serapan bahasa Arabnya lebih banyak. Nah, apakah dalam sejarah itu sebenarnya orang-orang Indonesia zaman dulu tuh sebenarnya berbahasa Arab gitu, Ustaz? Jangan-jangan. Ya, kalau kita bicara histori ya, dari sejarah di Indonesia Nusantara, itu beberapa pendapat mengatakan dari Gujarat, kan begitu ya, pedagang dari Gujarat. Ternyata itu sebelum itu sudah ada para pedagang dari Arab ya, melewati jalur sutra ke Nusantara. Ya, disitulah para keturunan atau orang-orang Arab itu menikahi warga pribumi. Mereka menyebutnya akhwal, ya. Ada jamaah ya, ada yang keturunan Arab gitu ya. Mereka berketurunan di situ ya, sampai akhirnya mereka menyebarkan agama Islam ya. Dan pembakuan dari bahasa Indonesia itu sendiri itu sangat terpengaruh dari budaya dan juga terutama daerah Sumatera ya. Nah, ini mohon maaf nih orang-orang Sumatera,
itu budaya kental Arab itu masih kuat. Budaya-budaya Arabnya itu masih ada. Karena memang penyebarannya itu dari Aceh. Ya, dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, ya, dan sebagian di Sumatera Selatan. Ya, karena udah Sumatera Selatan itu sudah banyak-banyak orang-orang Tionghoa. Ya, begitu pula di Kalimantan, ya, seperti itu. Dan kebetulan kalau kita melihat sejarah juga, dan kebetulan saya ada saudara kemarin tes DNA, iseng-iseng tes DNA di US, ya. Ternyata warga keturunan orang-orang Jawa ini kebanyakan bukan asli orang Jawa. Ya. Dari mana? Dari Malaysia, dari Filipina, ya, berapa persen dari Asia Tenggara gitu ya. Nah, ini yang di Jawa nih. Yang di Sumatera itu lebih condong kepada DNA keturunan orang-orang Gujarat, orang-orang India, orang-orang Pakistan, ya, Timur Tengah, ras-ras Timur Tengah, ya, itu lebih banyak ke arah sana. Penyebarannya itu dari Aceh. Ya, itu sudah ada, dan penyebarannya lebih dulu sebelum penjajahan Jepang ataupun penjajahan Belanda. Ya, lebih tua. Ya, fahim tom insyaallah. Aimna insyaallah. Amin, insyaallah. Ya, insyaallah. Baik ya. Mungkin ini dulu yang bisa disampaikan ya ikhwan sekalian. Ya, semoga kita semua bisa istiqomah selalu mempelajari ilmu bahasa Arab ini, ya, yang mungkin berapa orang ini, ada 6 orang ini, mudah-mudahan diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu bahasa Arab, dimudahkan dalam setiap aktivitasnya, dan Allah berkahi karena dengan belajar ilmu bahasa Arab terbukalah pintu atau ilmu-ilmu yang lainnya, ya, dan al-barakah, keberkahan itu akan bertambah, karena al-barakah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan dengan kebaikan, ya, itulah yang disebut dengan al-barakah, keberkahan, ya. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf sekali lagi apabila ada khilaf, kekurangan, ya, dan apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Jalla wa'ala. Kita akhiri pada pertemuan malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.